Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Tiara Zahira, mahasiswa bioteknologi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Agenda kali ini adalah praktikum mikroteknik pembuatan dan pengamatan preparat sumsum tulang. Tahu nggak guys, kalau dari preparat sumsum tulang ini bisa digunakan sebagai alat diagnostik, terutama untuk evaluasi sumsum tulang dalam memproduksi sel darah, diagnosis berbagai penyakit, dan pemantauan efek pengobatan. Sebelum dimulai, seperti biasa, kita dikasih pembekalan dulu sama Bapak dosen. Udah gitu, kita langsung mulai praktikumnya. Sampel yang digunakan kali ini adalah ikan zebra. Alat-alat yang diperlukan adalah gunting, pinset, pisau bedah, petri dish, mikroskop slide, ice gel, mikrotube, mikroskop, dan mikrosentrifuga. Untuk bahannya ada BSA 1%, PBS pH 7,2, alkohol konsentrasi 96%, 70%, 50%, dan 30%, NaCl, pewarna eosin, dan pewarna gimsa. Pertama, kita ambil ikan zebra, lalu letakkan di atas ice gel untuk proses eutanasia, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan hewan uji. Kemudian potong kepala ikan untuk mempermudah proses pengambilan tulang ikan. Lalu pisahkan daging ikan dari tulang ikan. Pindahkan tulang ikan ke dalam petri dish yang berisi NaCl. Kemudian cacah tulang ikan dengan bantuan pisau dan gunting. Pindahkan cacahan tulang ke dalam mikrotube lalu sentrifugasi selama 1 menit. Lalu pisahkan supernatan dan pelet dari mikrotube, kemudian tambahkan campuran buffer yang terdiri dari BSA 1% dan PBS pH 7,2. Diresuspensi dengan pelet pada mikrotube. Kemudian siapkan kaca objek, bersihkan menggunakan alkohol dan dilap kering menggunakan tisu. Lalu teteskan sampel pada kaca objek dan buat apusan menggunakan kaca objek lainnya. Fiksasi kaca objek menggunakan alkohol dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, lalu dikering anginkan. Selanjutnya, lakukan pewarnaan menggunakan gimsa selama 5 menit lalu dibilas pada aliran air dengan debit kecil. Setelah kering, lakukan pewarnaan kembali menggunakan eosin selama 1 menit, lalu dibilas pada aliran air dengan debit kecil. Setelah kering, fiksasi kembali sampel menggunakan alkohol dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, lalu dikering anginkan. Terakhir, letakkan cover glass di atas kaca objek yang terdapat sampel di atasnya sebelum diamati. Lalu amati sampel pada mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Dan inilah hasilnya. Seperti yang terlihat di sini tidak menunjukkan keberadaan sel yang menjadi target pengamatan, yaitu sel punca hematopotik. Yang terlihat hanya hasil cacahan tulang yang tampak tidak homogen dengan buffer. Apabila dibandingkan dengan literatur, dapat dilihat bahwa sel punca hematopotik dengan pewarnaan gimsa menunjukkan morfologi bentuk bulat yang seragam dan jelas. Yap, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti saat preparasi sampel yang dilakukan kurang memadai, baik dari keterampilan maupun alat dan bahan yang digunakan. Tetapi kemungkinan besar hal ini dipengaruhi karena tulang ikan zebra diketahui tidak memiliki rongga sumsum tulang. Berdasarkan literatur, sel punca hematopotik didistribusikan dalam sumsum ginjal ikan zebra dewasa, yang mana hal itu analog dengan sumsum tulang pada mamalia, dan menghasilkan semua garis keturunan darah yang diperlukan untuk fungsi darah normal dari perkembangan embrio hingga dewasa. Oke guys, sekian penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.